Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari materi Injil Sinoptik, pertemuan yang kedua. Dalam pertemuan yang pertama, kita sudah mengerti bahwa Injil itu adalah pengabaran. Orang menyampaikan pribadi Yesus kepada orang lain secara lisan. Dan itu berlangsung puluhan tahun. Lalu setelah itu, bagaimana kemudian kita mulai melihat proses terjadinya dari pengabaran secara lisan yang disebut dengan kerigma ataupun pewartaan itu, akhirnya tertuang dalam bentuk tulisan. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana proses terjadinya itu dan ada persoalan-persoalan apa setelah itu menjadi tulisan yang disebut dengan persoalan sinoptik. Nah, dalam pertemuan yang pertama kita lebih berbicara tentang apa itu Injil, dari arti Injil, bagaimana perkembangannya dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah mulai akan berfokus pada pengertian sinoptik itu sendiri. Tradisi yang menjadi faktor pembentuk utama peredaksian Injil. Jadi Injil itu setelah tertulis, isinya pertama-tama adalah ini, bagian kisah sengsara. Boleh dikatakan bagian ini termuat di dalam keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bahkan bagian ini termasuk adalah penggerak utama sampai akhirnya Injil itu harus ditulis. Karena kisah ini merupakan berita yang hangat, berita yang aktual, berita yang paling mendekati dengan peristiwa yang sedang terjadi, yaitu seputar kebangkitan Yesus. Jadi kisah sengsara itu merupakan kenyataan sejarah di mana Yesus menderita dan akhirnya wafat di atas kayu salib. Yang dimaksud dengan kenyataan sejarah, kalau kita juga mau membaca kitab suci, setiap peristiwa yang disebutkan di banyak kitab, terutama kalau kita sekarang lagi studi Injil, yaitu kisah sengsara itu ada di keempat Injil sekaligus, berarti itu benar-benar merupakan peristiwa sejarah. Tapi kalau ada perikop-perikop yang hanya di Injil tertentu saja, misalnya contohnya kisah Sakeus, itu hanya adanya di Injil Lukas saja. Kisah orang-orang Majus, itu hanya adanya di Injil Matius saja. Berarti kalau ada perikop-perikop yang khas seperti itu, lebih kuat itu merupakan bagian permenungan teologis dari si penginjil. Pasti si penginjil mau menyampaikan satu pesan di balik peristiwa itu. Dan kalau kita melihat dalam keempat Injil ada kisah sengsara, ini merupakan bagian sejarah. Entah dari mana masing-masing penginjil itu mendapatkan bahannya, bisa secara langsung dari orang-orang saksi mata, atau juga melalui tulisan-tulisan pendek. Maka kemudian keempat Injil itu memuat
ya kisah sengsara ini. Bahkan dikatakan hampir 2/3 dari masing-masing Injil berupa kisah sengsara. Berarti memang kalau kita melihat dari tulisan Rasul Paulus, ini adalah tulisan yang lebih tua daripada Injil, dikatakan di dalam 1 Korintus bab 1 ayat 22, bunyinya seperti ini. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami, nah ini berarti Paulus dan kawan-kawannya, memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi pada waktu Paulus juga memberitakan atau mewartakan tentang Yesus yang tersalib, itu berhadapan dengan dua realitas yang tidak mendukung. Pertama, bagi kalangan orang-orang Yahudi sendiri, mengapa orang yang jelas-jelas secara hukum agama dikutuk ya karena melanggar Taurat ya, itu diberitakan, itu kan berarti menambah aib. Itu yang disebut dengan cara pandang orang Yahudi bahwa memberitakan sesuatu yang negatif itu menjadi batu sandungan. Tetapi di sisi lain, di hadapan orang-orang bukan Yahudi, itu satu kebodohan. Karena apa? Pasti orang-orang yang bukan Yahudi bertanya, kenapa bisa dia divonis mati? Apakah ada bukti bahwa dia itu bersalah? Jawabannya tidak ada bukti. Tapi mengapa mau divonis itu? Itu berarti kan orang bodoh. Nah, disinilah tantangan pertama memberitakan Yesus yang tersalib bukan mendapatkan situasi yang kondusif, tapi situasi yang sifatnya kontraproduksi, yaitu bertentangan dengan kemauan-kemauan mereka. Sehingga bagaimana orang-orang yang telah mengambil keputusan percaya kepada Yesus, dia pegang juga kitab suci yang disebut dengan Perjanjian Lama. Lalu di dalam Perjanjian Lama itu juga ada 3 periode besar. Periode sebelum kerajaan, itu adalah periode bapak-bapak bangsa yang lebih bermuatan spiritualitas, ya, panggilan, ya, karunia, lalu turunnya 10 perintah Allah, sampai pada puncaknya adalah Israel memiliki kerajaan. Nah, di dalam bagian yang pertama Perjanjian Lama ini lebih berbicara bagaimana Allah sungguh-sungguh memproteksi bangsa ini dari nol sampai punya hasil nyata, yaitu kerajaan. Nah, ini yang biasanya dijadikan patokan kesuksesan hidup di mata Allah. Tetapi Perjanjian Lama juga memuat bagian yang kedua, yaitu waktu bangsa Israel ada di pembuangan Babel. Dalam situasi benar-benar bangkrut, ya, dimiskinkan, disingkirkan, seperti singa Yehuda yang sudah tidak bergigi lagi, macan ompong. Perjanjian Lama juga memuat itu, namun para pengikut-pengikut Yesus ini memakai periode ini, periode pembuangan Babel, untuk menyatakan apa artinya Yesus yang tersalib itu. Karena dalam data Perjanjian Lama, selama periode pembuangan Babel pun, Allah tetap bekerja. Allah tetap menjanjikan sesuatu. Seperti dalam kisah nyanyian hamba Yahweh
yang dikumandangkan oleh Nabi Yesaya, bahwa di dalam penderitaan, di dalam dosa-dosa pun ada sosok yang sungguh-sungguh diurapi oleh Allah, yaitu hamba Yahweh itu. Sehingga dalam periode pembuangan Babel ini, Perjanjian Lama menyebutkan di dalam situasi hidup yang tidak nyaman pun, yang nampaknya menurut ukuran dunia tidak ada Allah di situ, tetapi Allah tetap bekerja. Nah, karena itulah kemudian Ibu dan Bapak, orang-orang yang percaya kepada Yesus memakai referensi-referensi Perjanjian Lama dari kondisi pembuangan Babel untuk membingkai peristiwa Yesus. Dan ini tidak gampang. Karena kalau kita pun sekarang diperhadapkan dengan kehidupan yang nyata sekarang, kalau kita disuruh milih untuk bersaksi, ada kehidupan di mana Allah begitu menyertai kita sejak kita lahir, sampai akhirnya kita dewasa, sampai akhirnya kita itu punya pekerjaan, punya keluarga, dan seterusnya. Kita bisa bersaksi dengan situasi yang jauh lebih tenang, karena Allah membuktikan bahwa Allah telah menyertai kita sejak kita dari dalam kandungan sampai kita dewasa, sampai kita memiliki kesuksesan hidup. Memiliki banyak keluarga, diberkati anak cucu, dan seterusnya. Dibandingkan kalau kita juga mau bersaksi tentang situasi di mana waktu kita terpuruk, waktu kita bangkrut, waktu kita dihancurkan, waktu kita hidupnya tidak ada apa-apanya. Nah, dalam situasi seperti itu bagaimana kita bisa menyebut bahwa Allah juga tetap menyertai kita? Dan itu tidak gampang. Bahkan kadang-kadang kalau orang bersaksi dalam momen ini masih diliputi nuansa kepahitan, kegetiran hidup, sehingga tidak mudah untuk menyampaikan bahwa di balik kegagalan itu ada rencana Tuhan. Lalu kemudian tahap yang ketiga dari Perjanjian Lama adalah waktu bangsa Israel akhirnya selesai dalam pembuangan, mereka harus hidup di tanah terjanji lagi, tapi dengan suasana yang sangat pluralis, sangat majemuk. Ditempatkan oleh bangsa Syria untuk berada bersama-sama dengan suku-suku lain. Jadi Israel bukan lagi Israel yang memiliki kekuatan yang sifatnya seperti waktu zaman Daud, tetapi Israel yang sebagai kelompok minoritas bersama-sama dengan peradaban budaya, agama, dan suku-suku lain dalam satu tempat yang sama. Nah, itu suasananya lebih suasana heterogen, majemuk. Itu juga merupakan satu tantangan tersendiri. Sehingga kalau kita juga mau bersaksi dari sisi yang ketiga, bagaimana kita juga bisa bersaksi bahwa Tuhan masih menyertai iman saya, meskipun saya harus hidup di tengah-tengah masyarakat yang notabene agama berbeda, suku berbeda, budaya berbeda. Nah, ini pendekatan ketiga inilah yang kemudian dipakai oleh Rasul Paulus saat dia juga mewartakan Injil di tengah-tengah budaya dan bahasa bangsa yang berbeda. Karena apa? Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Israel setelah masa pembuangan adalah Israel yang siap untuk berkolaborasi dengan perbedaan-perbedaan dari banyak suku, agama, etnis, dan berbagai macam kebudayaan yang berbeda. Nah, ini yang kemudian menyemangati Rasul Paulus untuk mewartakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Karena ada dasarnya dari Perjanjian Lama ini. Namun untuk bisa menerangi tentang kisah sengsara yang dalam kacamata orang Yahudi adalah batu sandungan, dan dalam kacamata orang-orang bukan Yahudi adalah kebodohan, orang-orang yang percaya kepada Yesus memakai bingkai, yaitu
dekade pembuangan Israel, yaitu saat Israel itu jobless, saat Israel itu gagal. Apa yang harus kita lakukan? Seperti juga Yesus yang gagal, tetapi berdasarkan perjanjian lama tadi, Allah tetap memberikan rahmat dan berkat-Nya. Nah, ini perjuangan yang tidak gampang. Maka kemudian kisah sengsara ini menjadi bagian inti iman yang diwartakan. Jadi kalau kita melihat ini, bahwa kisah sengsara ini juga menjadi titik temu antara Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Karena di Injil Yohanes juga memiliki paralel yang sama, ya, tahapan-tahapannya meskipun dengan detail yang masing-masing berbeda. Nah, kalau kita berpegang pada satu poin ini, sekarang kita hayati apa? Kalau kita berpegang pada kebenaran ini, maka apa artinya kita percaya kepada Yesus? Di tengah-tengah kondisi di mana kita gagal, di mana kita terpuruk, di mana kita terbuang. Apakah kita juga seperti bangsa Israel selama dalam pembuangan, atau juga seperti jemaat perdana yang menghayati Injil dalam konteks ini? Nah, ini kisah sengsara akhirnya menjadi bagian inti iman yang diwartakan. Jadi, kekristenan itu memilih sesuatu yang paling sulit dan tersulit yang ada di permukaan bumi ini untuk diwartakan sebagai kabar gembira. Jadi jangan pernah mengubah kekristenan itu adalah sesuatu yang tanpa salib. Yang semuanya itu serba menyenangkan ataupun menggembirakan. Tapi justru kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang siap memanggul salib setiap hari. Karena itulah ada pandangan-pandangan yang tentunya dikembangkan oleh paham Kristen lain tentang teologi kemakmuran dan seterusnya, itu sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh semangat Injil ini. Lalu yang kedua, tradisi pembentuk Injil yang kedua adalah kisah-kisah mujizat. Nah, kalau kita tidak teliti dalam menyikapi kelompok kisah-kisah mujizat yang hampir sepertiga Injil Sinoptik, itu memuat kisah mujizat. Mujizat itu ada 4 jenis. Mujizat penyembuhan, mujizat alam, ya, angin ribut diredakan dan seterusnya. Ya, lalu kemudian ada juga mujizat di atas kematian. Itu orang mati bisa hidup lagi. Itu mujizat tentang kematian, penyembuhan, sakit penyakit, ya, dan alam semesta. Dan mujizat yang terjadi untuk perubahan dalam diri sendiri. Seperti perwira Kapernaum, ya, yang kemudian akhirnya dia percaya melihat anaknya yang disembuhkan oleh Yesus. Lalu kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, yang juga akhirnya percaya bahwa anaknya disembuhkan oleh Yesus. Tapi pribadinya juga dirubah. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak memahami bagian kisah mujizat, kita terjebak dengan ungkapan lahiriah dari perikop itu. Seolah-olah penyembuhan itu yang menjadi tujuan. Pengusiran setan itu adalah jenis mujizat yang keempat, ya. Menguasai atas segala pengaruh-pengaruh jahat, ya. Sehingga akhirnya orang terjebak dengan gaya eksorsisme, ya. Penyembuhan. Lalu kemudian tentang alam itu belum ada yang berani, ya, untuk menghadirkan saya punya mujizat untuk mengusir alam semesta ini seperti angin ribut dan seterusnya.
Kalau memang ada, maka inilah saatnya kita tampilkan dalam suasana pandemi seperti ini. Tapi belum ada yang ekstrim seperti itu. Tapi yang penyembuhan, pengusiran setan, ya itu hampir ya sudah mengejala di mana-mana. Tapi kalau kita mau pelajari bagian Injil yang tentang kisah mujizat, itu sebenarnya ditulis untuk berhadapan dengan situasi mitologi, di mana dunia mitologi itu juga dipenuhi oleh hal-hal yang sifatnya penyembuhan dilakukan oleh para dewa. Itu banyak. Pengusiran setan yang dilakukan oleh para dewa itu juga banyak kisah-kisahnya. Dan bahkan seperti ada satu dewa yang lahir dari kepala ayahnya. Itu juga ada kisah yang fenomenal seperti itu. Jadi bagaimana kekristenan yang sedang berada dalam hamparan dunia politeisme dengan pengaruh mitologi ini mencoba untuk mewartakan Yesus dalam kemasan mujizat, tapi sebenarnya mereka begitu sangat hati-hati. Jadi bukan tujuannya untuk menampilkan penyembuhan sebagai penyembuhan, pengusiran setan sebagai pengusiran setan, atau peristiwa alam sebagai peristiwa yang sungguh-sungguh luar biasa, seperti juga mitologi itu banyak sekali yang menceritakan dewa-dewi yang bisa menguasai laut, menguasai daratan, menguasai langit. Itu mitologi seperti itu. Namun, kalau nanti kita belajar secara khusus tentang bagian mujizat, di balik perikop-perikop mujizat, penginjil hendak mau menunjukkan bukan peristiwanya yang diwartakan, tetapi di balik peristiwa itu ada kuasa, yaitu kuasa sabda. Nah, ini sangat hati-hati. Karena apa? Mengapa Injil juga begitu sedikit berbicara tentang peranan Santa Perawan Maria? Karena di dalam mitologi dewa-dewi itu peranan ibu dewa itu sangat dominan. Supaya dalam situasi ini tidak istilahnya terkontaminasi dengan warna mitologi bagaimana. Disebutkannya peranan Maria sebagai ibu Yesus dengan konteks ibu dari para dewa yang juga sangat marak dalam dunia mitologi. Jadi, misalnya contohnya, kalau kita pelajari kisah mujizat, itu lebih intinya pada bagaimana orang-orang yang ada dalam kisah itu percaya kepada sabda Yesus, bukan percaya pada kuasa yang ditampilkan. Dalam Injil Yohanes jelas, waktu air berubah menjadi anggur, bukan proses bagaimana air itu menjadi anggurnya, tapi bagaimana para pelayan itu melakukan apa yang Yesus katakan. Dalam proses penyembuhan juga sama dalam Injil Sinoptik. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa anakmu sembuh meskipun jaraknya 14 mil kepada perwira Kapernaum itu. Anakmu sembuh. Nah, perwira itu sangat percaya dengan perkataan Yesus. Sehingga dikatakan oleh perwira itu, aku percaya dengan perkataanmu. Karena aku pun kata-katanya punya kuasa terhadap bawahan saya. Apalagi kamu, kata-katanya lebih daripada kata-kataku. Sehingga disitulah yang mau ditampilkan yaitu peranan sabda, bukan peristiwa-peristiwanya. Dan kalau kita berpegang pada posisi ini, maka kisah mujizat pun menjadi tetap aktual sampai hari ini untuk memberitakan sabda-sabda Yesus.
bukan untuk menjual sensasi dan fenomena-fenomena peristiwa-peristiwa yang nampaknya spektakuler. Orang lupa, ya. Dikejar penyembuhannya, tetapi dilupakan sabdanya. Maka di sini penuh hati-hati. Nah, ini kemudian ditampilkan juga di dalam Injil, karena ini satu kebutuhan yang sangat aktual pada waktu itu, yaitu menghadapi dunia mitologi. Lalu unsur yang ketiga adalah perumpamaan-perumpamaan. Ini juga berkaitan dengan isi dari ajaran Yesus tentang Allah yang meraja di dalam hati setiap manusia. Untuk bisa menanamkan pemahaman Allah yang meraja dalam diri manusia secara pribadi, itu butuh waktu. Karena apa? Orang-orang Yahudi sendiri yang menjadi Kristen, itu sudah terlalu lama mengatakan Allah itu merajanya di bait Allah saja di Yerusalem. Nggak mungkin bisa bertahta di dalam pribadi orang. Karena pribadi orang itu penuh dengan dosa. Penuh dengan segala cacat celah. Bagaimana mungkin Allah itu bisa meraja di dalam kehidupan manusia secara pribadi. Demikian juga di dalam agama dewa-dewi atau mitologi juga mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah kekuasaan yang kosmik. Tidak mungkin seseorang itu memiliki kekuatan kecuali dirasuk, ya, kecuali dikuasai. Nah, dalam pendekatan seperti inilah betapa sulitnya untuk mengatakan Allah bisa loh bertahta di dalam pribadi manusia. Itu nggak gampang. Pada saat orang yang sudah terlalu kuat konsepnya bahwa Allah itu hanya bertatanya ya di tempat sembahyang. Nah, mungkin tanpa disadari sampai hari ini juga kita masih membawa nuansa ini. Ya, pada saat di gereja kita suci. Begitu keluar halaman gereja sudah tidak suci lagi karena Allah hanya bertatanya di sekitar gereja saja. Tapi begitu di pasar kita tidak suci lagi. Bahwa pemahaman ini kemudian dijelaskan melalui perumpamaan. Dan dalam perumpamaan ini juga dengan sabarnya penginjil mengangkat kisah-kisah proses. Ya. Kerajaan Allah itu bukan tiba-tiba langsung jadi. Dimulai dari benih yang kecil, ya, yang tidak berarti apa-apa, sampai akhirnya benih itu besar, dan burung-burung pun bertengger di atas dahan-dahan pohon itu. Nah, ini kerajaan Allah itu digambarkan melalui satu proses dari sesuatu yang kecil sampai yang begitu besar. Maka ini dalam Injil diceritakan bagaimana dinamikanya. Para murid pun tidak mengerti maksudnya kerajaan Allah itu apa dalam bentuk perumpamaan melalui dunia pertanian, ya, atau bahkan melalui dunia peternakan. Sementara mereka secara nyata bukan petani, bukan peternak, tapi nelayan. Sehingga sulit untuk memahami itu. Demikian juga kita kalau membaca perumpamaan dari dunia petani tentang biji, tentang ini, karena kita mungkin dari kalangan yang tidak mengenal pertanian, kita nggak mengerti maksud perumpamaan itu. Nah, sangat sedikit ya Yesus mengangkat perumpamaan tentang nelayan. Karena pada waktu itu, kehidupan nelayan adalah kehidupan inovatif, ya. Orang yang urban, ya, dari Galilea stay di Kapernaum untuk menyambung hidup dengan suasana yang tentunya serba baru. Tapi Yesus masuk ke dalam dunia para murid, naik ke atas perahunya, lalu Yesus mengatakan, tebarkan jalamu ke tempat yang dalam, dan seterusnya. Lalu unsur yang keempat adalah menyangkut asal-usul.
ini termasuk bagian yang muda. Pada waktu Injil ini ditulis, terutama nanti Injil Matius dan Injil Lukas, dunia yang dihadapi ingin mendapatkan kejelasan tentang jati diri Yesus. Sehingga perlu ditampilkan masa kanak-kanak Yesus. Karena kondisi Matius dan Lukas membutuhkan itu. Oleh karena itulah kisah mengenai asal-usul Yesus itu ditambahkan setelah kisah sengsara, setelah mujizat, setelah perumpamaan itu ada, bahannya cukup lengkap, lalu ini ditempatkan di bagian depan. Dan Injil Markus tidak memuat kisah kanak-kanak Yesus yang terdiri dari kelahiran Yesus sampai Yesus usia 12 tahun. Di dalam Injil Lukas bab 1 sampai dengan 2 dan di Matius bab 1 ya. Sampai dengan bab 2 juga itu memuat bagaimana Yesus dan masa kanak-kanak itu ditambahkan kemudian. Lalu yang kelima adalah menyangkut sabda-sabda. Nah, ini sabda-sabda ini adalah ingatan akan penuturan pendek seperti juga lazimnya kalau nabi ya memberikan istilahnya resep-resep pendek atau guru itu tersimpan sampai hari ini. Kalau kita lihat ya, misalnya contohnya di dalam wihara ada istilah kwamnya. Nah, itu adalah perikop-perikop kecil dari sang nabi. Lalu kalau kita datang ke wihara minta peruntungan atau nasib saya bagaimana, lalu mengambil salah satu ayat ya, penggalan dari cuplikan menurut nabi ini kita harus bagaimana. Itu hal yang lazim pada waktu itu. Nah, maka sabda-sabda Yesus itu yang menjadi tulisan-tulisan kecil yang disebut dengan apoftigma, itu diolah oleh para penginjil sampai akhirnya sabda-sabda ini membentuk satu wejangan di dalam Injil. Menjadi satu perikop panjang atau perikop sedang atau perikop pendek. Nah, inilah tradisi yang menjadi faktor pembentuk utama peredaksian Injil. Jadi ada 5 poin. Sampai di sini dulu. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silakan langsung meng-unmute tanya ke Pak Agus. Pak Agus, saya mau tanya, Pak. Yang tadi di kisah-kisah mujizat, Pak ya, itu kan ada nomor 1 kesembuhan, yang kedua alam semesta, ketiga kematian. Nah, yang keempat itu apa, Pak ya? Pengusiran setan. Pengusiran setan ya, Pak ya? Iya. Kasih, Pak. Nah, Pak, terus lalu yang di sabda-sabda Yesus, contohnya apa itu, Pak ya? Contohnya, akulah gembala yang baik. Itu apoftigma murni. Tapi kemudian kata-kata akulah gembala yang baik ditempatkan dalam satu kisah, satu perikop oleh si penginjil. Awalnya penginjil menerima resep kecil aja, akulah gembala yang baik. Akulah anak Allah. Lalu kemudian dikemas dalam satu perikop. Jadi waktu Yesus mengajar, ya, oh dia itu anak Allah seperti ini. Ibu bapak kan saya mengajar nih. Lalu pasti coret-coret dong di bukunya. Ada tulisan-tulisan kecil. Nah kalau tulisan-tulisan kecil ini dikumpulkan itu menjadi satu apoftigma. Tapi kalau pada saat nanti saya mau menyusun, ini peserta Injil Sinoptik itu tulisannya seperti apa, nggak mungkin tulisan itu ditempel-tempel begitu saja. Saya harus kasih ya kalimat penghubungnya, ya kan, kalimat nyambungnya sehingga menjadi satu perikop. Nah, untuk
untuk mengetahui, Ibu Bapak, di mana letaknya sabda-sabda Yesus yang asli, itu sulit. Karena apa? Kalau kita hanya bermodal kitab suci terjemahan, nggak mungkin ketemu. Dan kalau toh kita bisa menguasai bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu juga sudah sangat sulit untuk dicari, oh ini yang asli kata-kata Yesus. Tetapi para penafsir bisa mendeteksi perikop ini sebenarnya intinya ini. Seperti misalnya ibu-ibu ya, yang sudah mulai mahir merasakan masakan, misalnya mengecap masakan, ini pedesnya itu bukan karena sambal ini, tapi ini karena merica. Itu kepekaan tersendiri. Lalu mericanya terlalu banyak atau terlalu sedikit, itu bisa dirasakan. Kalau yang bapak-bapak sih cukup hanya merasakan garamnya terlalu banyak atau enggak. Tapi kalau sampai detail ya, ini pakai minyak wijen atau pakai minyak jelantah atau pakai minyak apa, itu yang ahli masak tahu. Ini margarin yang murah atau yang mahal, ngerti ini. Nastarnya dibuat dari margarin yang mana, ngerti. Tapi kalau yang nggak ngerti, enak nggak? Enak. Kenyang nggak? Kenyang. Selesai. Tapi kalau orang yang mulai ngerti, mulai bisa membongkar, oh ini margarinnya bukan margarin biasa ini. Iyalah, saya impor dari Belanda kok, pantesan. Enak. Ya kan? Nah, itu kepekaan seperti itu, sehingga kalau nanti para ahli juga akhirnya mulai menelusuri perikop ini, bisa ketemu mana yang bagian inti dari perikop itu yang merupakan apophthegma itu. Tapi setidaknya dalam kursus ini kita tahu, oh ternyata perikop itu juga prosesnya terjadi seperti itu. Gitu, Nina. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Berikutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan, Ibu Rini. Mengenai perumpamaan Pak Agus. Ya. Ya, ini kan dikatakan bahwa kerajaan Allah itu dalam pribadi manusia itu sendiri. Nah, ini contohnya bagaimana nih Pak secara aktualnya? Ya. Orang-orang Yahudi itu terlalu lama diajarkan Allah itu hanya adanya di bait Allah. Sehingga kalau orang mau masuk ke bait Allah harus suci. Tanda-tanda suci, tidak boleh cacat. Tidak boleh mandul. Dan tidak boleh miskin. Kalau cacat nggak boleh masuk. Kalau mandul, aib. Karena di situ tempat suci. Ya kan? Nah, ini pendidikan ini begitu kuat. Lalu sekarang di dalam kisah pengikut-pengikut Yesus, Allah itu bisa ditemui di rumah. Wow! Contohnya, Maria mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel di rumah. Sementara Zakaria di bait Allah. Itu bagaimana Lukas mau mencoba menghantar proses peralihan dari bait Allah ke dalam rumah. Nggak gampang. Dalam Injil pun masih ada pergumulan itu. Marta dan Maria. Maria duduk di kaki Yesus, sedangkan Marta sibuk di dapur. Ya. Karena Marta nggak ngerti kalau yang kudus juga sedang bertata di rumah. Pikirnya, ya dia tamu biasa. Nah itu nggak gampang untuk memahami proses bahwa ada yang kudus mendatangi rumah. Dan dalam perjanjian lama pun ada. Waktu Abraham dan Sarah tiba-tiba didatangi oleh malaikat. Lalu malaikat itu ngomong bahwa tahun depan istri kamu akan melahirkan. Lalu Sarah dari belakang dapur ketawa. Nggak percaya kalau sesuatu yang kudus tiba-tiba muncul di rumah. Nah itu
Injil mulai membawa ke dalam situasi dalam kerajaan Allah itu di rumah ya, sampai akhirnya Maria bergumul bagaimana hal itu bisa terjadi, tapi akhirnya dia mengatakan aku ini hamba Tuhan. Artinya Maria juga tidak mengerti konsep bahwa ada sesuatu yang kudus ada di dalam dirinya. Dan itu tidak mengerti Maria. Ada sesuatu yang kudus bisa nyata di dalam dirinya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah itulah sesuatu yang kudus ada di dalam diri manusia, nampak dikisahkan dalam Lukas dalam diri Santa Perawan Maria. Lalu di dalam kisah-kisah yang lain ya, seperti perwira Kapernaum ya, yang mencari Yesus sampai akhirnya Yesus bersabda, anakmu sembuh, padahal jaraknya 14 mil. Dan dia percaya. Dan itu berarti sabda itu sudah bertata di dalam dirinya. Para murid yang terus-menerus diajarin tetap nggak nangkep-nangkep. Itu memang satu proses yang tidak mudah. Seperti sekarang gitu. Selama pandemi seperti ini, kita pun belum terlalu mantap ya kalau hanya misa melalui online. Apakah di situ juga Yesus hadir kalau melalui online? Karena kita sudah mulai terkonsep begitu kuat kehadiran Yesus ada di dalam gedung gereja. Sementara ada pandemi seperti ini, kita masih belum bisa sepenuhnya mengatakan beda loh misa online sama offline. Nah, untuk bisa memahami kehadiran Kristus, ya, seperti situasi ini seperti apa? Nah, saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, yang setiap minggu belum tentu ikut misa, bahkan setahun mungkin hanya 3 kali misa karena kekurangan imam, mereka mengalami kehadiran Tuhan juga. Meskipun setahun hanya 3 kali misa. Bahkan misa Natal pun dilakukan bulan Maret, karena pastor baru datang ke stasi itu bulan Maret. Mereka masih mengalami juga kehadiran Tuhan. Sementara kita yang tinggal di kota besar, tiap hari boleh ikut misa harian, sekarang di-cut seperti ini, kita masih mengalami kesulitan. Karena begitu kuatnya pemahaman bahwa kehadiran Kristus ada di dalam gedung gereja itu. Padahal kalau kita juga hayati di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ dia hadir. Nah, itulah satu terobosan yang disebut dengan bagaimana memahami Allah yang bertata di dalam diri kita. Nah, kalau kita bisa mengerti ini, maka kita tidak akan pernah membedakan saya kudus saat di gereja atau saya kudus saat berdoa, tapi saya kudus saat saya masih bernafas dimanapun kita berada. Nah, itu berarti perumpamaan itu sudah berkembang menjadi biji sesawi yang tumbuh subur. Seperti itu, Ibu. Terima kasih sekali, jelas sekali. Ada lagi? Pak Rafael sih? Sudah cukup? Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke tahap berikutnya ya. Mengapa Injil Matius, Markus, dan Lukas begitu mencolok mirip dalam pola dasar dari gaya, isi susunan, dan penggunaan kata-katanya. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yang disebut dengan sinoptik. Jadi kalau kita sudah selesai ya tahap dari Injil yang terbentuk secara lisan sampai terbentuk secara tertulis, setelah terbentuk secara tertulis, lalu kemudian kita tanya lagi, namanya orang itu kan nggak selesai-selesai bertanya. Nah, kalau sudah ada
4 Injil, terutama kita fokus hari ini adalah Injil sinoptik, mengapa Matius, Markus, Lukas itu punya sesuatu yang mirip dari gaya, isi, susunan, penggunaan kata-katanya. Nah, sinoptik ya, itu dari istilah Yunani sinoptikos, dengan kata sifatnya sin, opsis ya, sin itu melihat, optes ya, melihat bersama-sama, opsis bersama-sama, serentak, sekilas pandang, cakrawala ya kan. Kalau ada kamera dulu istilahnya pakai model cakrawala, itu bisa melihat dari ujung gunung sampai ujung gunung. Itu dilihat serentak. Itu arti kata sinoptik dari situ. Sehingga sesuatu yang selanjutnya adalah bisa memandang sekali saja, melihat berbagai unsur yang berbeda-beda. Nah, ini namanya sinoptik. Seperti cakrawala itu kan. Satu kali cepret bisa panorama atau panorama ya. Itu bisa panjang sekali itu. Dulu saya masih ingat kalau punya program panorama itu bisa 4 foto di lem lalu menjadi panjang banget. Nah, itu program panorama. Disambung-sambung akhirnya menjadi panjang dan akhirnya bentuk gunung itu utuh. Tadinya dipotret-potret, kalau kameranya yang bukan kamera yang mahal harus dipotret 7 kali. Tapi kalau kamera yang mahal hanya 1 kali jepret, dia punya program panorama. Nah, ini adalah sinoptik itu seperti ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan sinoptik dalam konteks kitab suci adalah teks di dalam konteks. Jadi ada kisah pembaptisan Yesus di dalam Matius, di dalam Lukas, di dalam Markus, atau di dalam Yohanes. Teks di dalam konteks itu sinoptik ini atas salah satu cara bisa menguntungkan kita. Kalau kita misalnya membaca perikop yang sama dari Markus, dari Lukas, dari Matius, dan ada gunanya. Kalau kita membaca dari perikop yang sama, gunanya kisah itu menjadi lebih jelas. Karena apa yang belum dijelaskan di dalam Markus, bisa dijelaskan di dalam Lukas. Bisa diberi contoh di dalam Matius. Nah, itulah yang namanya rereading relectures. Jadi, kita membaca lagi kisah yang sama, tapi menemukan sesuatu yang berbeda, tapi sekaligus juga yang berbeda itu menjadi lebih jelas, tapi juga yang lebih jelas itu menjadi lebih nyata. Nah, itulah arti kegunaan ada Injil sinoptik. Salah satu metode ini artinya kita bisa memakai satu disiplin mengkaji reader respon kritik. Jadi bagaimana membaca ya satu perikop dengan cara menentukan koherensi internal suatu teks. Kok kalau kita membaca Injil ya, ada kisah pergandaan roti untuk 4.000 orang dan untuk 5.000 orang. Kok ada pendobelan? Lalu apa bedanya pergandaan roti yang untuk 4.000 sama untuk yang 5.000? Oh, yang 4.000 sisa 12 bakul, 7 bakul. Ya. Yang 5.000 sisanya 12 bakul. Nah, ini namanya adanya pendobelan, tapi sekaligus ada perbedaan. Itu kalau kita perhatikan dalam satu Injil, ada 2 kisah pergandaan roti. Yang 4.000 orang, sisanya
adalah 7 bakul, yang 5.000 orang sisanya 12 bakul. Lalu kata bakul itu juga bisa dimengerti dalam bahasa Yunani yang berbeda. Nah, ini namanya ada pendobelan, tapi ada perbedaan. Masing-masing pasti punya tujuan. Apa maksudnya pergandaan untuk yang 4.000 orang, dan apa maksudnya pergandaan yang untuk 5.000 orang. Nah, ini mengkaji seperti ini. Demikian juga kalau kita membaca juga ya kisah dari Perjanjian Lama tentang kelahiran Samuel ya dengan kelahiran Yesus. Itu hampir sama, di mana Hana ya, bernazar ya. Oh, bukan kelahiran Yesus, kelahiran Yohanes Pembaptis ya, dengan kelahiran Samuel yang Hana bernazar ya, yang sudah sekian lama disebut wanita itu mandul ya, bernazar. Kalau boleh ya, anak ini akan kupersembahkan, itu Hana. Lalu akhirnya lahirlah Samuel, dan Samuel dipersembahkan kepada Imam Eli. Lalu kisah ini dipakai lagi dengan paralelnya, tapi dengan penekanan yang berbeda untuk kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, inilah yang disebut dengan mengkaji reader respon kritik. Dan berusaha menentukan suatu teks Alkitab yang sedekat mungkin dengan aslinya. Jadi memang kalau kita memakai metode ini, ya kalau terjemahan bahasa Indonesia itu memang bisa kita mengerti, tapi akan jauh lebih nyes ya. Kalau misalnya saya orang Jawa, bisa juga dibantu dengan yang kitab suci terjemahan bahasa Jawa. Itu biasanya ada istilah-istilah yang lebih batinnya. Seperti misalnya contohnya kalau kita membaca Injil Yohanes bab 21, waktu Yesus ngomong sama Petrus ya. Petrus, apakah engkau mencintai aku? Ya, gembalakanlah dombaku. Dalam Injil bahasa Indonesia 3 kali diulang-ulang. Gembalakanlah dombaku, gembalakanlah dombaku. Tapi begitu saya membaca Injil Yohanes yang berbahasa Jawa, itu beda. Gembalakanlah cempeku, gembalakanlah wedusku, dan gembalakanlah bandingku. Jadi ada 3 suasana domba yang berbeda. Waktu domba itu masih kecil, waktu domba itu sedang, dan waktu domba itu sudah dewasa. Petrus disuruh mengembalakan domba-domba itu. Kalau kita membahasanya dari bahasa Jawa seperti itu. Dan kalau di bahasa Inggris akan jauh lebih mendekati dari terjemahan teks aslinya. Karena bahasa Indonesia itu kadang-kadang susah untuk membedakan perbedaan nominal seperti ini. Nah, jadi berusaha menentukan satu teks Alkitab yang sedekat mungkin dengan aslinya. Entah dengan bahasa daerah atau bahasa Inggris. Ya syukur-syukur kita bisa mengerti yang bahasa aslinya, yaitu Yunani. Lalu melihat teks dengan tujuan tersendiri. Jadi memang ini adalah metode di mana kalau kita membaca Markus, ya cobalah kita melihat Markus itu maunya apa. Nanti pertemuan yang ketiga, kita akan khusus belajar tentang Markus. Lalu nanti pertemuan yang terakhir, coba akan saya tunjukkan bagaimana Matius dan Lukas bersama-sama melihat Yesus. Maka selesailah pertemuan sinoptik 4 kali ini. Jadi minggu depan kita akan melihat Markus, ya. Karena dalam analisa-analisa para ahli mengatakan Markus itu adalah Injil yang tertua. Meskipun itu masih merupakan satu hipotesa. Tapi banyak orang mengatakan Markus itulah yang menginspirasi Matius dan Lukas. Sehingga saya mengikuti pandangan ini. Nah, nanti pertemuan yang ketiga secara khusus berbicara tentang Markus. Dan nanti pertemuan yang keempat bagaimana Matius dan Lukas mengeroyok untuk melihat Yesus secara serentak. Dengan kalau kita mengerti ini, berarti kita sudah paham tentang sinoptik itu seperti apa. Nah, ini namanya melihat teks dengan tujuan tersendiri. Tapi, kalau kita juga mau melengkapi kajian sinoptik selain
mengkaji reader respon kritik ini, ada juga metode yang kedua, yaitu sensus plenior. Yaitu seperti ini contohnya. Kalau kita baca Lukas 22 ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, terutama di ayat 21. Tetapi lihat, menurut Lukas, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Menurut Lukas 19:23, dia tidak berani menyebutkan namanya, tangan orang. Tapi kalau kita berdasarkan teknik sensus plenior ini, membaca Yohanes 13 dalam kisah yang sama, tangan orang itu langsung disebut namanya, yaitu Yudas. Nah, jadi memang kalau kita baca di Lukas hanya disebut tangan orang, atau tangannya siapa. Tapi begitu melihat di Injil Yohanes, oh, tangan orang itu adalah Yudas, disebut namanya jelas. Nah, ini namanya sensus plenior di sini. Atau di Yohanes 11 ayat 2, itu jelas Marta itu adiknya Maria. Marta adik Maria. Tapi kalau kita baca di dalam Lukas 10, tidak tahu siapa yang adik, siapa yang kakak. Tapi kalau Yohanes 11, Marta itu yang muda. Maria itu yang senior. Tapi kalau di dalam Lukas, nampaknya Marta itu sibuk dan Maria itu duduk di kaki Yesus. Tapi begitu dijelaskan di dalam Yohanes 11, oh pantesan. Marta itu nggak berani ngomong karena itu Cik Maria. Maka Marta minta sama Yesus, Sus, tolong dong ciciku suruh bantuin di dapur. Nah, di situ konteksnya menjadi jelas. Tetapi, nah ini, tetapi Yohanes 12 ayat 1-3, kejadiannya di rumah Lazarus. Sedangkan di Matius 26 di rumah Simon si kusta. Nah, inilah yang kemudian kalau kita menyertai sinoptik dengan metode reader respon kritik dan sensus plenior, akan menjadi semakin kaya bagaimana artinya kita melihat teks dalam satu panorama. Nah, kita tidak mengembangkan teknik sensus plenior maupun reader respon kritik, tapi kita akan kembali lagi melihat sinoptik itu. Nah, kata sinoptik itu pertama kali ya disebut oleh Johann Jakob Griesbach, orang Jerman, tahun 1774. Griesbach ini menyebut bahwa ketiga Injil disebut Injil-Injil sinoptik. Jadi kalau sekarang kita kursus Injil sinoptik tahun 2021, kata sinoptik yang bahasa Yunani artinya adalah panorama, tapi sejak 1774 oleh seorang ahli sastra ini, dia dipakai juga untuk Injil. Injil sinoptik. Alasannya menurut Griesbach ini, ketika kitab Injil pertama, Matius, Markus, Lukas, disebut sinoptik sebab berisikan banyak bagian yang sangat serupa, berdekatan, dan berbeda sekaligus. Ini kesimpulan dari buku yang ditulis oleh Griesbach ini. Itu, dan dia jelaskan dalam buku ini analisa-analisanya. Nah, buku Suharyo yang juga mengambil salah satunya dari literatur ini juga mengambil contoh-contohnya, nanti juga akan saya tunjukkan contoh-contohnya menurut
Griesbach ini seperti apa, bahwa Matius, Markus, dan Lukas itu berisikan banyak bagian yang sangat serupa, tapi juga berbeda. Serupa tapi beda. Nah, lalu dari ahli ini kita akhirnya menemukan istilah yang namanya buku sinopsis. Nah, kita juga bisa membuat buku sinopsis. Kita diajak untuk membaca perikop dengan seksama, melihat kesamaan dan perbedaan, mengamati unsur tambahan dan pengurangannya. Ini yang namanya buku sinopsis. Melihat mana yang sama, mana yang beda. Mana yang ditambahkan, mana yang kira-kira dikurangi. Kalau di Lukas itu kalimatnya panjang, kok di Markus nggak ada. Berarti jangan-jangan Markus mengurangi atau Lukas yang menambahkan. Nah, ini pengamatan dalam sinopsis seperti ini. Bagaimana dapat diterangkan kesamaan dan perbedaan itu serentak? Nah, ini nggak gampang. Ini namanya persoalan yang sangat kompleks dari sinoptik ini. Bagaimana bisa diterangkan kesamaan dan perbedaan itu serentak? Nampak jelas terlihat sama besar, namun tidak begitu saja saling menyalin dengan melihat perbedaan dan urutan bahan dan perumusannya. Ini adalah persoalan yang sulit tapi asik. Ini salah satu contohnya ini. Nih. Ya. Matius 12, Markus 3, dan Lukas 6. Kalau kita bikin yang namanya buku sinopsis seperti ini, apalagi sekarang sudah pakai komputer, ya lebih mudah. Zaman saya studi ini masih pakai mesin tik, jika harus digunting-gunting di lem, ya ditambah lagi. Sekarang pakai komputer, tinggal sisipin maka ketemu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, dalam Matius, setelah pergi dari sana, kalau di Markus, kemudian, nggak pakai kata setelah pergi dari sana, kemudian. Lalu kalau di Lukas, pada suatu hari Sabat lain. Nah, ini dari keterangan waktu aja, setelah pergi dari sana, nggak tahu dari mana Matius. Kalau Lukas, pada suatu hari Sabat lain, berarti pekan yang berikutnya atau kesempatan yang lain. Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Nah, ini Matius sudah mengatakan masuk ke rumah ibadat mereka. Karena begini, seperti misalnya contohnya, saya orang paroki Helena Karawaci. Suatu saat saya pergi ke rumahnya Michael, ya, dan Michael itu paroki Santa Maria Immaculata. Berarti saya masuk ke rumah, ke parokinya Michael yang adalah SMI itu. Saya bukan dari paroki itu. Jadi memang Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Mereka itu berarti Yesus bukan orang di situ. Dia sama-sama satu agama, satu Yahudi, tapi bukan anggota dari wilayah sinagoga itu. Nah, dikatakan dengan kalimat mereka, sedangkan di Injil Markus, Yesus masuk lagi ke rumah ibadat, tapi nggak pakai kata mereka. Yesus masuk lagi. Sedangkan di Lukas, pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, diberi keterangan, lalu mengajar. Berarti untuk pembaca Lukas harus diberi keterangan kalau Yesus masuk ke rumah ibadat ngapain. Bisa jadi orang-orang yang disapa oleh Lukas bukan orang-orang Yahudi. Oh, mengajar. Ya kan? Seperti itu kan. Seperti misalnya contohnya. Kalau saya rumahnya dekat masjid ya. Lalu mereka kalau mau sembahyang, ngapain cuci tangan? Pikirnya prokes ya. Protokol kesehatan. Enggak, bagus, kami itu bagian dari ibadat ya kan. Cuci tangan, cuci telinga itu wudu ya kan.
Maka diberi keterangan. Kalau orang nggak ngerti, pikirnya, ada tempat cuci tangan nih. Lalu kita cuci tangan di situ. Ya, itu harus diberi keterangan. Oh, itu bagian dari ritual. Nggak boleh sembarangan. Nah, itulah yang dimaksudkan bahwa Lukas juga memberi keterangan kepada orang-orang bukan Yahudi. Kalau Yesus masuk ke rumah ibadat, mau ngapain? Dia mau ngajar. Nah, ini berarti, Ibu Bapak, kalau kita membaca Lukas, maka kita mendapat keterangan, oh, Yesus masuk ke situ bukan mau mengantuk, tapi mau mengajar, ya kan di situ kan. Nah, kalau di Matius, Yesus bukan komunitas di situ, tapi dia masuk ke situ. Yesus masuk lagi. Jadi nampaknya di Markus itu nggak masalah, Yesus sudah welcome dengan komunitas itu, sehingga masuk, pergi, masuk lagi, dikatakan masuk lagi. Nah, ini kita sudah bisa melihat, bersyukur dengan terjemahan bahasa Indonesia pun, kita sudah mengerti 3 suasana yang berbeda. Kalau di sini, di jadwal lain, di sabat lain. Kalau di sini, di Markus, Yesus sudah welcome. Jadi masuk lagi, nggak perlu diperiksa atau ditanya lagi. Tapi di sini Yesus masih disebut orang out group. Nah, di ayat berikutnya, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Matius dan Markus sama. Tapi untuk Lukas, di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Sebelah tangannya bisa kiri, bisa kanan. Tapi Lukas menekankan tangan kanan. Nah, kalau tangan kanan mati, berarti dia nggak bisa kerja. Kalau sebelah tangan bisa yang kiri, bisa yang kanan, tapi nggak jelas. Tapi yang Lukas jelaskan tangan kanannya. Jadi kalau kita membaca Lukas, wah, berarti ini sakit yang serius nih tangan kanannya. Kalau sebelah tangan, ya bisa sebelah kiri, orang masih bisa kerja. Nah, lalu kemudian di ayat berikutnya, mereka ketemu nih, mereka, jadi orang-orang yang masih belum menerima kesatuannya dengan Yesus, bertanya kepadanya. Nah, di sini juga disebutkan mereka, tapi mereka di sini sudah menjadi bagian. Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Jadi ini sudah kenal lah. Tapi mereka mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Coba di Markus yang nampaknya sudah biasa tapi masih dimonitor. Itu kesan Markus seperti itu. Kalau di sini jelas Yesus masih orang luar, langsung dicegat dengan pertanyaan, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksudnya mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Jadi untuk yang Matius jauh lebih sportif. Yesus masih orang luar, bisa ditanya seperti ini. Kalau di Markus, Yesus yang sudah jadi orang dalam, masih diamat-amati. Mereka mengamat-amati. Jadi karena orang kalau sudah akrab, kan nggak berani ngomong. Hanya pisahnya grundel dari dalam batin. Itu Markus. Kalau Matius, Yesus orang luar. Sehingga bisa ditodong. Boleh nggak? Tapi Markus, karena itu Yesus sudah akrab, nggak berani nanya langsung. Tapi mengamat-amati kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Jadi ini jauh lebih berat ini Markus. Karena komunikasi batin. Mengamat-amati. Nah, kalau di Injil Lukas, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Jadi yang punya hak, yaitu elit agama yang melakukan ini. Lukas jauh lebih jelas ya. Jadi kalau di sini kan bisa siapa saja, tapi di sini konteksnya Yesus masih orang asing. Kalau di sini Yesus yang sudah menjadi bagian, nggak berani ditanya, tapi diamat-amati.
Mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Nah, sampai di sini maka ditemukan beberapa pandangan. Ini kita sudah mulai mengerti, ini namanya sinopsis itu seperti ini. Maka kalau kita mau bawa renungan dari Matius ya, atau dari Markus atau dari Lukas dengan perikop yang sama tapi dengan penekanan yang berbeda. Misalnya kalau kita mengambil dari Matius, kadang Ibu Bapak, kita belum tentu diterima dalam satu kelompok begitu saja. Kelompok itu masih mengajukan persyaratan-persyaratan supaya saya bisa diterima dalam kelompok itu. Bagaimana sikap kita pada saat kita diperhadapkan dengan seleksi yang begitu ketat untuk masuk ke dalam komunitas itu? Nah, ini Matius. Kalau di Markus, kadang kita itu tidak tahu kalau orang yang selama ini sudah kompak, sudah welcome, tapi ternyata dia masih mencurigai kita. Kita masih dicurigai. Kita masih dianggap orang yang sepenuhnya belum diterima. Bagaimana sikap kita berhadapan dengan komunitas yang disebut dengan ada sekam, ya, api di dalam sekam. Kita harus bagaimana? Kalau yang di sini jelas tadi di Lukas, kita aktif di mana-mana tapi harus tahu ya, mertua kita ada di rumah kita. Jangan terlalu aktif. Nanti mertua kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi mengamat-amati kita. Kalau ya, kita itu overdosis di dalam pelayanan, ya kan? Disitulah kita bisa membedakan ya kan nuansa Matius, Markus atau Lukas. Tapi intinya bahwa dari teks ini maka kita bisa ketemukan ada riwayat hidup Yesus yang disajikan oleh ketiga Injil yang pada dasarnya sama. Yesus masuk ke rumah ibadat. Tapi Yesus tampil di daerah Galilea, lalu menempuh perjalanan sampai ke Yerusalem. Kemudian Yesus sebentar lagi tampil di daerah Yudea dan kota Yerusalem, wafat dan bangkit di situ. Semua bahan yang tersedia oleh penulis dipasang dalam kerangka itu. Nah, ini adalah bagian dari sinopsis tadi. Nah, kalau sampai di sini, kalau tadi Ibu Bapak terkesima ya dengan ini, ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Pak Frans. Ya. Silakan, Pak Frans. Selamat siang, Pak Agus. Terima kasih. Kalau saya berpendapat seperti ini bagaimana? Tentunya bukan pendapat murni dari pribadi saya, tapi bercampuran dengan banyak membaca. Kan anggapan saya, ketiga Injil tersebut dikarang dan ditulis pada saat yang berbeda dan tidak saling mengetahui. Kalau berbedanya sih beberapa puluh tahun, tapi tidak saling mengetahui. Dan Roh Kudus bekerja di sini. Sehingga pengalaman Markus, penglihatan Markus, intelijensia Markus waktu menulis Injil, seperti itu. Tujuannya seperti itu, misal untuk orang-orang Yahudi sendiri. Matius lain lagi, pengamatannya lain, tujuannya lain, pendidikan latar belakangnya lain, kehidupannya. Yohanes demikian juga. Roh Kudus bekerja, itulah saling melengkapi. Bagaimana Pak, menurut Pak Agus? Ya, intinya memang sekarang kita sudah terima 4 Injil. Suka nggak suka itu bagian dari kitab suci. Lalu tugas kita adalah sekarang bagaimana sih akhirnya keempat itu terjadi? Maka salah satu pendapat dari Pak Frans seperti itu. Ya kan?
Namun apapun yang nanti akan saya terangkan ini adalah satu hipotesa, bukan kesimpulan mutlak. Itu hipotesa, seperti contohnya, ya kan? Misalnya, saya orang yang baru ke Jogja, lalu disediakan gudeg. Nah, saya pikir ini nangka busuk kok disajikan bagaimana? Caranya ini bagaimana? Seperti misalnya ya, waktu saya ke Solo juga belum bisa membedakan mana sambal pecel, mana sambal gado-gado. Ya kan? Ini gado-gado loh. Ini pecel loh. Bedanya apa? Sama kok sepintas. Bumbunya kacang sama, tapi bedanya apa? Pecel sama gado-gado bedanya apa? Bedanya goda-goda aja. Nyobain pecel iya, gado-gado iya, ya kan? Tapi bagi orang Solo tahu, Mas Agus, ini yang bumbu pecel. Ini yang bumbu gado-gado. Kalau saya, tapi misalnya racikannya, kalau sayurnya ini saya bisa ngambil yang bumbu gado-gado, padahal itu sebenarnya bumbu pecel. Bisa campur aduk seperti itu. Namanya baru pemula tinggal di Solo. Tapi kalau sudah puluhan tahun bisa ngerti. Oh ini pecel, ini gado-gado. Tapi kalau kemudian bumbu itu tinggal sedikit, dipanasin jadi satu. Kita bisa bedain nggak? Oh ini unsur pecel, oh ini unsur gado-gado. Bisa nggak kalau yang bisa bedain? Luar biasa. Oh ini kacangnya gado-gado, ini kacangnya pecel, bisa nggak bedain seperti itu? Nah, ini luar biasa. Makanya kalau saya bukan orang Solo bisa menghipotesakan kira-kira ini pecel, kira-kira ini bumbu gado-gado. Ini sekarang di kulkas saya juga ada 2 jenis. Tapi kapan kalau saya sayurnya seperti ini yang saya cairkan atau itu, yang penting intinya sama, ada kuah itu. Tapi bagi yang salah Pak Agus, kalau ada wortel, ada ini, yang ini jangan yang itu, keliru terus. Ya kan? Nah itu seperti itu Pak. Maka sekarang ya tadi Griesbeck mengatakan ya memang ada sinoptik, tapi kemudian kita mulai mengkaji ya sekarang bagaimana caranya kita memilah-milah. Sebuah hipotesa apa saja bisa dikatakan. Pak Frans tadi juga mengatakan, ya memang Lukas, Matius itu ditulis di tempat yang berbeda-beda, tapi bisa jadi dari sumber yang sama, lalu akhirnya kita yang mendapatkan yang sudah jadi, oh pantesan, pasti kalau Markus sama Lukas sama, pasti dari sumber yang sama. Kok Lukas nggak tahu? Lukas nggak dapat yang ini. Itu nanti teori 2 sumber atau teori 4 sumber menurut para ahli dibagi seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti sampai jam 12 kita sampai di materi hipotesa 2 sumber dan hipotesa 4 sumber. Tapi itu tidak terlalu penting. Tapi kita tahu aja ini sekarang sampai di sini sinoptik itu apa. Makasih Pak Fran. Sama-sama Pak. Ada lagi? Saya Pak. Ya, monggo. Pak Eka mau tanya. Ini Pak Agus mau ya. tanya, dari gereja sendiri selalu mengambil Injil dari mana ya? Kebanyakan maksud saya begitu. Tahun liturgi A diambil dari Matius. Tahun liturgi B dari Markus. Tahun liturgi C dari Lukas. Sedangkan Injil Yohanes ada di ketiga tahun itu. Terutama di seperti hari masa Paskah itu banyak diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes masuk ke tahun A, tahun B, tahun C. Jadi kalau orang Katolik ya mau membaca kitab suci secara keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu, kalau 3 tahun ikut misa tanpa absen dan 2 tahun misa harian. Karena di misa harian pakai rumus ganjil, pakai rumus genap. Kalau sekarang tahun 2021 pakai rumus yang ganjil. Nanti tahun 2022 pakai rumus yang genap. Jadi 3 tahun berturut-turut ikut misa, tahun liturgi A, tahun liturgi B, tahun liturgi C, dan 2 tahun ikut misa harian, dan 1 tahun ibadat brevir. Karena ibadat brevir itu diulang lagi dari 1 Januari sampai 31 Desember.
itu ada bacaan singkatnya. Maka katam, orang Katolik, bisa selamatan pakai tupeng, sudah membaca kitab suci. Tukang sayur lewat, datang. Tapi belajarnya tidak perlu 3 tahun, Pak, ya. Kalau caranya begitu. Ya, belajar kitab suci itu relatif. Untuk blok B, 4 kali pertemuan lulus semua sinoptik. Ya kan? Jadi belajar kitab suci itu ya relatif ya. 1 menit juga itu sudah lumayan. Yang Pastor Tom Yakob 40 tahun pun mengatakan, aku belum tahu apa-apa. 40 tahun loh dia menjadi pengajar. Kesimpulannya, bagaimana Pater? Aku masih bodoh. Nah, itu Tom Yakob. Jadi memang seperti ibu-ibu kalau sudah bisa goreng kerupuk, itu berarti bisa masak. Ukurannya goreng kerupuk bentuknya seperti apa? Merahnya, gosongnya, itu sulit loh. Itu kadar minyaknya, ya kan, apinya, semuanya. Betul, betul. Ya kan? Jadi tesnya itu kalau goreng kerupuk bagaimana? Nah, seperti kita bisa membedakan tadi. Ini bumbu pecel atau bumbu gado-gado, susah Pak. Puluhan tahun saya nggak bisa bedain. Apalagi kalau sudah sisanya dua-duanya dicampur jadi satu, dipanasin. Apa di sini ibu-ibu yang bisa bedain kalau sudah jadiin satu, oh ini unsur kacang dari pecel, ini unsur kacang dari gado-gado. Kira-kira ada yang bisa nggak? Susah kan? Nah, kita juga Injil seperti itu. Baik, ada lagi? Saya Pak Agus. Ya, silakan. Pak Agus. Ya. Pak Robi ya. Iya, saya menyadari bahwa untuk penulisan kisah 3 Injil ini dalam sinoptik, yakni mungkin dengan bahasa sastranya yang berbeda lah, sesuai dengan mungkin tempat atau di mana para penginjil menulis surat Injil ini di dalam kitab. Di dalam 3 sinoptik ini, apakah tadi Pak Agus telah menyinggung penekanan-penekanan? Ya, mungkin saya bisa lebih terus lagi Pak untuk dalam homili. Nah, dari Matius, Markus, dan Lukas, nah itu ada penekanan-penekanan yang memang ada perbedaan di dalam hal ini. Nah, secara global ini seperti apa Pak Agus, bisa dijelaskan untuk menjadi dasar penafsiran bagi kita khususnya untuk awam ini. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Robi. Pak Robi prodiakon ya? Ya. Robi Pak Agus. Iya, Pak Robi prodiakon kan? Kalau tadi baru masuk ya, ini. Okay. Jadi memang nanti akan saya tadi kan kita sudah tunjukkan bagan sinopsis. Ini ada lagi, ya kan? Intinya Pak Bobi ya, kalau itu munculnya di Lukas saja seperti tadi ya, di Lukas 6 Yesus mengajar, sedangkan di Markus dan Matius tidak muncul kata mengajar, maka yang menjadi milik Lukas itu mengajar yang harus ditekankan. Jadi kalau kita mau mengambil renungannya dari Lukas, ya penekanannya Yesus yang mengajar. Itu baru sisi bentuk. Nanti akan kita lihat dari ungkapan teologinya di perikop yang berikutnya yang saya akan kasih contoh. Nah, kita bisa latihan bikin sinopsis seperti tadi. Kan ada komputer lebih enak copy paste, lalu itu kayak mainan game aja kok, daripada kita bengong-bengong gitu kan. Coba ini ayat ini per kalimat, lalu kita bikin 3 kolom ya.
lalu ketemu ini dikasih warna yang berbeda. Saya zaman dulu pakai stabilo. Sekarang kan pakai komputer lebih enak. Lalu kemudian cucu mulai, opa lagi ngapain sih, mainan apa? Ini loh mainan game baru ya. Buat buku sinopsis seperti itu. Baik. Nah, kita terus dulu ya. Silakan, Pak. Injil Yohanes, kalau kita perhatikan, Injil Sinoptik itu merupakan riwayat hidup Yesus yang disajikan dari ketiga Injil. Riwayat hidup Yesus yang diceritakan dari Galilea, Yesus yang dari Galilea, lalu menempuh perjalanan sampai ke Yerusalem. Ini Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, bentuknya sama. Kemudian Yesus sebentar tampil di daerah Yudea dan kota Yerusalem, lalu wafat dan bangkit di situ, di Yerusalem. Semua bahan yang tersedia oleh penulis dipasang dalam kerangka itu. Ini salah satu format sinoptik yang jelas. Yaitu Yesus sekali berjalan dari Galilea, finish di Yerusalem. Kalau kita baca Injil Yohanes, itu Yesus 3 kali ke Yerusalem, bolak-balik. Itu membuktikan riwayat hidup Yesus tidak harus disusun menurut bagan sinoptik. Karena Yesus seolah-olah terus pulang pergi bolak-balik dari Yudea, Yerusalem ke daerah Galilea. Bahkan peristiwa Yesus yang membersihkan bait Allah dalam Injil Yohanes ditempatkan di bagian akhir, justru di Injil Yohanes ditempatkan di bagian depan. Jadi Injil Yohanes menyimpulkan 3 kali Yesus mondar-mandir Galilea, Yerusalem, 3 kali. Nah, ini juga bisa diperkuat dengan data dari Injil Lukas, ya. Waktu Yesus tampil ke depan umum, Yesus berumur 30 tahun. Kalau dalam Injil Yohanes, Yesus 3 kali mondar-mandir Yerusalem, Galilea, lalu akhirnya yang ketiga kali Yesus disalibkan, berarti kesimpulannya Yesus disalibkan umur 33. Ya, berdasarkan informasi dari Lukas, Yesus tampil di muka umum umur 30 tahun. Lalu dalam Injil Yohanes, Yesus 3 kali ke Yerusalem dan disalibkan pada pertemuan yang ketiga, berarti kesimpulannya Yesus disalibkan umur 33. Nah, itu kesimpulan berdasarkan pembacaan dari keempat Injil sekaligus. Tapi dalam Injil sendiri tidak pernah disebutkan Yesus disalibkan umur berapa. Tapi Injil Lukas disebutkan Yesus tampil di depan umum umur 30 tahun. Nah, itu salah satu ya. Nah, kemudian sebenarnya persoalan ini pertama kali sudah ditegaskan oleh seorang uskup Hierapolis di Frigia yang bernama Papias pada pertengahan pertama abad kedua Masehi. Menurut Papias, Markus, sang juru bahasa Petrus, menuliskan dengan seksama segala perkataan atau perbuatan Tuhan Yesus yang Petrus ucapkan, tapi tidak menurut urutannya. Jadi menurut uskup ini, Markus itu adalah murid Petrus. Ini menurut Papias. Dan pandangan ini cukup kuat dalam tradisi Katolik dipakai. Lalu menurut Papias ini juga, Markus dengan leluasa mengoleksi pengajaran dan pengajaran atau khotbah-khotbah Petrus sebagai bahan pendukung untuk katekese jemaat. Jadi memang Markus seorang yang fasih dalam berbahasa Yunani tentunya. Sedangkan Petrus, saya bisa membayangkan seperti itu ya. Seorang nelayan Galilea, tapi dia saksi mata, ngomongnya pakai bahasa
Aram atau bahasa Ibrani, tapi kemudian dituangkan dalam bahasa Yunani oleh si Markus. Nah, seperti itulah prosesnya. Sehingga dari proses ini muncullah pendapat-pendapat modern ya seperti ini. Hipotesa dua sumber menurut Lohmann. Menurut Wilhelm Lohmann ini tahun 1835, Injil Markus adalah Injil yang pertama menjabarkan kabar gembira itu dalam jenis sastra Injil. Jadi pertama sudah dari abad kedua, Papias tadi, Markus dalam pengaruh kewibawaan Petrus. Lalu kemudian dari pendekatan kritik sastra tahun 1835 baru mulai dijelaskan secara lebih ilmiah tentang Markus adalah yang pertama menjabarkan kabar gembira ini. Dan membuat kerangka geografis dan kronologis dari hidup Yesus. Jadi menurut Lohmann ini, Markus adalah pencetus sastra Injil. Dia membuat kerangka geografis dan kronologi dari hidup Yesus. Bahan-bahan yang sudah ada itu ditempatkan di dalam kerangka geografis dari Galilea berjalan menuju ke Yerusalem. Lalu kemudian bahan-bahan itu ditempatkan, oh Yesus mengajar, masuk ke Galilea. Oh Yesus disalibkan, ada di Yerusalem. Dan itu ditempatkan oleh Markus seperti itu. Kenyataan ini ya, didukung oleh pertimbangan variabelnya sebagai berikut. Menurut Lohmann tadi, ya, ini variabelnya. Matius dan Markus kadang susunannya sama, namun berlawanan dengan Lukas. Matius dan Markus sama, tapi kok kadang beda dengan Lukas. Lalu yang kedua, Markus dan Lukas sering berlawanan dengan Matius. Nah, ini membutuhkan pencernaan yang pelan-pelan, tapi ini tidak terlalu penting karena ini adalah satu spekulasi ilmiah ya, yang mungkin kita tidak terlalu membutuhkan ini. Tapi ini alasannya mengapa tadi Lohmann mengatakan Markus itu yang tertua dengan variabel seperti ini. Nah, tapi Matius dan Lukas tidak pernah berlawanan dengan Markus, yang segalanya tetap dapat saja dijelaskan dengan cara lain. Jadi dari tiga kapasitas ini, tiga variabel ini, Matius dan Markus kadang kompak, tapi beda dengan Lukas. Markus dan Lukas kadang-kadang kompak untuk melawan Matius. Wah, bingung ya. Tapi Matius dan Lukas tidak pernah melawan Markus. Nah ini, jadi kalau kita lihat itu tiga kubu ini menarik ya kan. Matius dan Lukas tidak pernah melawan Markus. Nah variabel yang ketiga itulah yang menyimpulkan berarti Matius dan Lukas kompak memakai Markus, karena memang dua ini, Matius dan Lukas, tidak pernah berbenturan dengan Markus. Tapi kalau Markus Lukas bermusuhan sama Matius. Tapi kalau Matius sama Markus bermusuhan sama Lukas. Tapi kalau Matius sama Lukas tidak memusuhi Markus. Nah, kalau kesimpulannya seperti itu berarti mana yang menjadi juru damai? Jadi contohnya begini. Saya kalau sama adik saya berantem sama om saya. Kan? Tapi kalau kemudian saya sama om saya memusuhi adik saya. Tapi kalau kemudian adik saya sama om saya tidak memusuhi saya. Nah, itu berarti kesimpulannya saya menjadi juru damai mereka. Seperti itulah variabelnya. Jadi kita bisa bayangkan ya kan. Markus memusuhi Lukas. Markus sama Lukas memusuhi Matius. Tapi kalau Matius sama Lukas kok tidak memusuhi Markus? Berarti ini Markus ada apa-apanya nih
dengan dua tokoh ini. Jadi diharapkan selama-lamanya Matius sama Lukas kompak deh supaya tidak memusuhi Markus. Nah, seperti itulah logika variabelnya dari Lohmann seperti itu. Hanya kemudian setelah kita mengamati ini, ya, mungkin sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Terus dulu ya. Hanya 31 ayat dalam Markus yang tidak mempunyai persamaan dalam Markus, atau ini sebenarnya bukan dalam Markus ya, di dalam Matius. Di dalam Matius atau Lukas. Ya. Matius dan Lukas masing-masing mempunyai 250 ayat yang mengandung materi yang sama, yang tidak mempunyai persamaan dengan Markus. Ini penjelasan dari pernyataan-pernyataan tadi. Sekitar 300 ayat dari Matius tidak mempunyai persamaan dengan ketiga Injil lainnya. Demikian juga halnya dengan 520 ayat di dalam Lukas. Jadi ini penjelasan dari Lohmann itu seperti itu. Ini nggak terlalu menjadi bahan kebutuhan kita nanti pada saat Ibu Bapak menerima slide-nya ini bisa dicerna lagi secara lebih pelan-pelan. Markus berperan sebagai sumber pokok bagi kedua Injil sinoptik yang lain, di mana Matius dan Lukas terdapat banyak bahan yang tidak terdapat dalam Markus, sedangkan dalam Markus hanya sedikit bahan yang tidak tercantum dalam Matius dan Lukas. Matius dan Lukas juga memiliki sumber-sumber lain di samping Markus. Nah, ini sumber-sumber lain itulah yang disebut dengan Quelle, ya. Kata Jerman yang artinya sumber, yang berasal dari Palestina atau Syria. Ini ada sumber bersama yang dipakai oleh Matius atau Lukas selain Markus. Sehingga gambarnya seperti ini, Ibu Bapak. Nih. Nah, ini Injil Matius yang sudah jadi, ini Injil Lukas yang sudah jadi. Tapi Lukas juga punya sumber sendiri yang namanya L, yang berasal dari Kaisarea. Matius juga punya sumber sendiri yang namanya M, yang berasal dari Yudea. Tapi baik Matius maupun Lukas punya dua sumber yang sama, yaitu Q yang berasal dari Antioquia dan dari Injil Markus. Jadi memang Matius itu punya dua sumber yang sama, Lukas juga punya dua sumber yang sama, tapi selain Q dan Markus, L juga punya, M juga punya. Seperti misalnya kisah Sakeus, itu hanya adanya di Lukas. Ada besar kemungkinannya kisah Sakeus diambil dari Kaisarea ini. Nah, ini salah satu skema dari hipotesa dua sumber ini. Sulit dikatakan bahwa yang mana dan bagaimana Matius dan Lukas mengerjakan, memanfaatkan Markus sehingga terbentuk seperti yang sekarang ini. Tetap sulit. Tapi ini bisa direkonstruksi seperti itu. Nah, tingkat hipotesa yang jauh lebih rumit lagi dari sini, ya. Kalau kemudian kita melihat Matius dan Lukas, yang tidak ada di Markus, seperti kisah kanak-kanak Yesus, itu berarti ada sesuatu yang lain ditambahkan. Ini kan masih menyangkut yang sama, tapi berbeda. Tapi ada yang tidak ada di Markus, tapi adanya di Matius dan Lukas. Maka skemanya seperti ini. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Terutama kisah masa kanak-kanak Yesus. Matius 1:2, Lukas 1:2. Dan ini dikaitkan dengan Q tadi, ditambah lagi informasi dari Kaisarea menjadi
Proto-Lukas. Nah, ini yang disebut dengan masa kanak-kanak Yesus, termasuk di bagian dari Proto-Lukas. Selanjutnya, bahan-bahan Markus dimasukkan. Pada umumnya disetujui Matius menggabungkan sumber-sumbernya, Lukas menyatukannya. Nah, ini adalah satu analisa hipotesa 2 sumber. Yang mutakhir adalah hipotesa 4 sumber. Itu aja sudah rumitnya seperti ini. Kalau toh ada ujian juga pasti ini yang paling sulit ya, mempelajari seperti ini. Tapi supaya Ibu Bapak tahu juga kan, ini pertemuan kedua menurut saya adalah grafiknya yang paling sulit. Nanti mudah-mudahan pertemuan ketiga dan keempat kita lebih menurun ya, lebih menikmati bagaimana Injil Markus, bagaimana Injil Matius dan Lukas. Kalau memang Matius dan Lukas menggunakan Markus, ya, kalau memang Matius dan Lukas menggunakan Markus, mengapa keduanya hanya menyalin sebagian saja dan tidak seluruhnya? Untuk memperoleh gambaran yang kurang lebih lengkap, sebenarnya seluruh bahan Injil Markus, Matius, dan Lukas harus dikaji satu persatu ini. Injil Matius dan Lukas dalam bentuknya yang terakhir sangat berbeda kalau dibandingkan dengan Injil Markus. Perbedaan itu disebabkan karena pekerjaan seorang editor dari Injil Matius dan Lukas yang mempunyai pandangan tertentu. Nah, ini salah satu ya tulisan dari editor ini. Ini setelah ini baru kita buka tanya jawab lagi. Ini setelah Yesus, ini menurut Matius ya, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kalau Lukas, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Jadi tidak dijelaskan seperti Matius yang begitu lengkap ini. Kalau Markus tidak ada keterangan apa-apa. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, menurut Matius, sujud menyembah. Kalau Markus, berlutut di hadapannya. Kalau Lukas, tersungkur. Nah, ini menyembah, berlutut, dan tersungkur. Berbeda. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, Markus diberi kata memohon bantuannya, berlutut dan ditambah memohon bantuannya. Sedangkan di Lukas tidak memakai kata berkata, tapi memakai kata memohon, tapi nggak pakai kata bantuannya, memohon. Lalu di Injil Matius, Tuhan jika Tuhan mau. Di Lukas, Tuhan jika Tuhan mau. Sedangkan di Markus, sudah dipakai kata memohon bantuannya, dikatakan kalau engkau besar, mau engkau dapat mentahirkan aku. Jadi dalam Matius dan Lukas, Yesus masih ditempatkan secara manusia. Sedangkan di Markus, Yesus sudah ditampilkan dalam bentuk kemuliaan. Kalau engkau mau, jadi bukan lagi disapa Tuhan, tapi engkau. Dan akhirnya di dalam Injil Markus diberi keterangan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, bab 1 ayat 41 itulah sebagai satu tanda bahwa di dalam diri Yesus ada Allah yang bertahta. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dalam cara pandang Matius, yang berlatar belakang Yahudi, nggak ngerti bagaimana hati itu bisa bergerak dengan penuh belas kasihan. Karena konsep kerajaan Allah itu eksterior. Sedangkan Markus sudah berani menunjukkan Allah itu interior di dalam hati. Itu susah pemahaman. Jadi
Markus 1:41 itu juga merupakan sesuatu yang bisa diteliti lagi. Mengapa muncul kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, dari analisa ini ya muncul Markus 69 kata, Matius 52 kata, Lukas 61 kata. Menyebutnya orang yang penuh kusta. Di Lukas disebutkannya orang yang penuh kusta, ini kan. Pada suatu kali Yesus berada dalam suatu, di situ ada seorang yang penuh kusta. Kalau di Markus sakit kusta datang, di Matius juga sakit kusta, tapi di Lukas dikata penuh. Jadi seluruh tubuhnya sudah kusta. Nah, Markus pakai kata memohon dan berlutut. Ini berkata mengesankan sebutan engkau mengisahkan Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tapi di Matius dan Lukas sujud menyembah bernuansa liturgi, tersungkur memohon dramatis. Menggunakan gelar Tuhan, perubahan yang dilakukan kemudian untuk menghormati Yesus yang bangkit mulia. Menghilangkan unsur kemanusiawian dari Markus yang tergerak hatinya. Jadi di dalam Matius dan Lukas justru tidak menampilkan ya sisi kemanusiaan Yesus, tetapi secara lahiriah Yesus disapa Tuhan. Nah ini sesuatu yang menarik, sulit, tapi luar biasa. Sedangkan di Markus memakai subjeknya engkau, tapi punya sisi kemanusiaan, yaitu hati yang tergerak. Padahal ini juga bagian yang sangat sulit, menyebutkan ada hati yang tergerak oleh belas kasihan. Karena tadi paham tentang Allah yang bertahta dalam diri manusia itu adalah sesuatu yang tidak mudah dijelaskan. Selanjutnya, masih ada 2 slide lagi. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Sedangkan menurut ini menurut Markus ya, ini menurut Matius ya. Mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Sedangkan di Lukas lenyaplah penyakit kustanya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Markus juga memakai kata lenyaplah penyakit kusta. Lenyaplah penyakit kusta. Lenyaplah ini penyembuhan yang menjadi tahir ritual. Sedangkan tahirlah orang itu penekanannya ritual Yahudi. Penekanannya ritual Yahudi. Tahirlah saja. Ini ritual Yahudi. Sedangkan lenyaplah penyakit kusta itu penyembuhan dan menjadi tahir itu berkaitan dengan ritual. Tapi kata tahir di dalam Injil Lukas tidak begitu menarik bagi lingkungannya. Jadi tidak muncul kata tahir karena kata tahir itu lebih berkaitan dengan kitab imamat, hukum pentahiran. Untuk Lukas nggak perlulah menampilkan kata tahir di situ, tapi langsung lenyaplah penyakit. Sedangkan Markus masih diberi embel-embel dan ia menjadi tahir. Lebih masuk akal untuk memperkirakan bahwa Matius dan Lukas mengenal bahan Markus, tetapi memilih pernyataan yang sesuai dengan interestnya masing-masing. Jadi kalau di Matius lebih menekanannya pada kata tahir berdasarkan hukum perjanjian lama. Kalau di Lukas, aku nggak perlu pakai kata tahir, tapi pakai kata
lenyaplah penyakit itu. Karena takhir itu tidak dibutuhkan oleh lingkungan Lukas. Nah, bagian yang ketiga dari perikop ini, di Matius, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun. Di Markus, ingatlah jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Di Lukas, Yesus melarang orang itu untuk memberitahukannya kepada siapapun. Nah, tapi coba lihat. Di Markus, meneruskan kisah tentang ketidaktaatan orang kusta. Bahwa akhirnya orang kusta itu ngember kemana-mana. Kalau di Lukas, bukan ulah orang kusta yang tidak taat kepada Yesus, akan tetapi orang banyak itu mendengarkan kabar, entah dari mana, sehingga Yesus akhirnya berada dalam kesulitan, terpaksa tinggal di luar kota, di tempat sepi. Sedangkan Lukas, karena ulah orang banyak, Yesus menarik diri berdoa. Ini khas Lukas. Tapi untuk Matius, sikap tidak taat orang kusta tidak selaras untuk dikisahkan. Yesus sang Mesias tidak ditaati. Jadi di Matius tidak dimunculkan kesulitan ini. Nah, jadi dari tiga ini akan menjadi semakin jelas ya, versi Matius, Markus, dan Lukas dari kisah yang sama dengan penekanan yang berbeda. Nah, sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin diskusi. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya silakan langsung meng-unmute mic. Yang bagian terakhir tadi hanya ya silakan Pak Frans. Maaf Kak, tanya terus nih. Ya nggak apa-apa. Jadi yang dipilih itu yang mana Pak? Menafsirkan Injil ini, apakah ilmiah atau historis kritis atau ilmiah kritis atau kombinasi atau bagaimana Pak? Sekarang level kita, kalau kita membawakan renungan yang mana, maka mana yang mau ditekankan? Jadi kalau kita mau menekankan renungan dari Markus, maka itu yang ditekankan, yang tidak ada di Lukas dan Matius. Tapi kalau kita membawakan renungannya dari Lukas, maka itu yang ditekankan, yang ada di Lukas. Sehingga disinilah format pembawa renungan yang kontekstual. Jadi tidak bisa dipukul rata setiap perikop. Nanti kalau kita sudah mulai meningkat lagi, bisa perikop yang menjadi bahan renungan kita tingkatkan lagi untuk pendekatan kritik historis dulu, ya kan? Nah, kalau pakai kritik historis, maka apa sih hukum pentahiran? Nah, dijelaskan di situ. Tapi kalau kemudian kita mau lebih tingkat lagi dari itu, kritik bentuk dari teks aslinya. Mengapa Matius dan Lukas pakai kata Tuhan, sedangkan Markus pakai kata engkau? Nah, itu kritik bentuknya sampai di situ. Jadi yang sekarang sampai di ilmu kita dalam belajar ini adalah, jadi kalau kita bahan renungan tentang orang kusta tadi, jelas kalau menurut Lukas berarti apa yang ditekankan? Sisi mana yang tadi masalah berlutut, menyembah, atau memohon, atau apa? Itu yang ditekankan. Seperti itu Pak Fran. Ya. Monggo silakan yang lain. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu, Ya. kita 4 menit menuju jam 12. Berapa menit lagi Kak? 1 menit. Ini 4 menit lagi Pak Agus. 1 menit lagi. Ditutup dengan apa? Ratu Surga. Doa, iya, Ratu Surga. Baik, 4 menit terakhir nih ya. Informasi saja. Ini bukan menambah kepusingan, tapi menjadi satu kelengkapan bagi kita untuk belajar sinoptik. Ya kan? Ini nggak perlu dimasukkan ke dalam hati, tapi kita mulai tahu aja. Ada teori yang namanya Elfegene. Ya.
Itu Matius sebagai Injil tertua. Tadi kan kita sibuk dengan Markus, tapi Elphegene mengatakan Matius sebagai Injil tertua. Wah, karena tadi ini kedudukan sumber ki sama sekali menjadi tidak diperlukan dalam hipotesa ini. Ma'em sangat berkaitan dengan tradisi logia logat Ibrani. Nah, ini Phegene memakai kata Matius Aram ditambah S suplementer. Maka ada istilah baru lagi MG, yaitu M yang logat Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi MG. Lukas juga seperti itu, punya SG. Nah, ini untuk menjelaskan sehingga Markus merupakan satu ringkasan dari Matius dan Lukas. Kalau tadi kita melihat teori Markus yang menjadi tertua, tapi ada juga teori yang mengatakan Matius yang tertua dengan skema seperti ini, ya kan? Bagan-bagannya seperti ini. Ada tradisi Aram, ya, M Aram, ya, lalu terjemahannya ke dalam Yunani, lalu akhirnya menjadi Injil Matius, menjadi Injil Lukas, lalu kemudian Matius dan Lukas diringkas menjadi Markus. Nah, ini skema seperti ini juga ada. Jadi kita sudah menerima dua teori. Markus sebagai yang pertama, atau Matius sebagai yang pertama, atau yang paling sulit ini teori Bushmart. Nih, yang disebut dengan teori 4 sumber dengan skema yang begitu rumit seperti ini. Nah, keterangan dari Bushmart ini ya tentunya ada yang namanya dokumen Q, dokumen A, dokumen B, ini seperti ini. Dokumen A dari Palestina, dokumen B edisi asli A di lingkungan Kristen bekas kafir. Dan ini lebih kompleks lagi diure-ure, akhirnya memunculkan teori 4 sumber. Nah, dengan demikian Ibu dan Bapak, kita sudah belajar sampai siang hari ini. Wah, persoalan sinopsis itu begitu menurut saya memukau. Itu baru satu buku yang ditulis oleh Monsinyur Suharyo yang menjadi pegangan kita. Itu luar biasa. Ya. Nah, sampai di sini pelajaran kita sudah selesai. Baik, terima kasih banyak Pak Agus untuk pengajaran pada siang hari ini. Dan terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah bergabung bersama dengan kami, KKS KP Jakarta Selatan. Dan untuk materi pengajaran pada hari ini akan di-sharingkan minggu depan. Jadi Bapak Ibu tetap stay tune bersama dengan kami di kelas ini, di channel ini, di jam 10 tanggal 22 Mei 2024. Lagi terima kasih untuk kebersamaannya pada siang hari ini, dan terima kasih sekali lagi Pak Agus sudah untuk pengajarannya, dan mari kita bersatu hati kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami kepada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Pak Agus, sekali lagi, dan Bapak Ibu semua. Sampai siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Ketemu kasih ya semua. Terima kasih Pak Popo. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan. Semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak Popo. Oke Pak Eri, minggu depan jam 10 pagi. Jangan lupa.
Siap, Komandan. Siap. Nah, saya end meeting ya semuanya ya. Terima kasih.